Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, menikmati segala anugerahnya, menikmati segala kebaikan, kemurahannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur. Anugerah-Mu kami nikmati, anugerah-Mu kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu rancangan Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita dapat mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak memahami rancangan Tuhan dalam hidup ini, tetapi mari kita mau belajar untuk mempercayai rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang digambarkan seperti tingginya langit dari bumi. Digambarkan jalan Tuhan lebih daripada jalan kita. Nah itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ketika keadaan, ketika kondisi, ketika situasi yang kita hadapi seolah-olah rancangan Tuhan itu tidak akan kita alami di dalam hidup kita, mari terus mempercayai rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Mari terus meyakini rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata bahwa apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan percuma, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah meyakini, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami rancangan Tuhan? Yang kedua, yaitu tunduk dan taat di dalam rancangan Tuhan. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya, sekalipun keadaan, sekalipun situasi, sekalipun kondisi yang sedang kita jalani hari ini tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa situasi yang sedang kita hadapi ini seolah-olah rancangan itu akan gagal di dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar untuk tunduk dan taat dalam rencana Allah. Berjalan di dalam rencana Allah.
Berjalan dalam rencana Allah, walaupun dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak hal yang diperhadapkan. Ada banyak situasi yang berubah-ubah. Kondisi yang mungkin tidak terduga yang kita sedang hadapi. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, tetaplah tunduk dan taat di dalam rencana Allah. Tetaplah Tetaplah berjalan di dalam rancangan Tuhan. Maka saya percaya, maka kita percaya, rancangan Tuhan yang terbaik akan Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, untuk mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu milikilah pemahaman bahwa rancangan Tuhan melebihi segala-galanya. Di dalam bagian firman Tuhan, tadi kita sudah membaca, kita sudah melihat bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari bahwa ada perbedaan yang besar, ada perbedaan yang sangat menyolok. Perspektif dari Tuhan tentang rancangannya bagi saudara dan saya. Pandangan Tuhan tentang rancangannya buat saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya, rancangan Tuhan jauh melampaui akal pikiran kita. Rancangan Tuhan jauh melampaui rancangan kita yang terbatas. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau memahami Tuhan dengan segala rancangannya yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan rancangan-rancangan yang mungkin sedang kita rancangkan hari ini dalam hidup kita. Yakinkan, percayalah bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik, ada rancangan Tuhan yang terhebat, melampaui segala akal dan pikiran saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Langkah demi langkah hidup kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah kami melangkah di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.